Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kali ini kita bertemu kembali dalam rangka membahas tentang bagaimana membuat peta daya tampung pangan, atau lebih tepatnya daya dukung daya tampung untuk pangan. Ya. Sebelumnya saya berharap teman-teman sudah menonton video tentang bagaimana membuat peta sebaran penduduk, kemudian bagaimana membuat peta ketersediaan dan kebutuhan air, dan yang ketiga itu bagaimana membuat peta ketersediaan dan kebutuhan lahan. Dan ini merupakan kelanjutan dari tutorial-tutorial tersebut. Sehingga ada beberapa tahapan itu mungkin saya tidak jelaskan lagi, karena sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Nah, pada kali ini itu saya juga merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia. Ada 3 formulasi yang kita gunakan kali ini, dan rujukan dari Permen Kesehatan ini terkait dengan angka kecukupan gizi per kapita per hari. Nah, itu yang kita gunakan. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan kedetailan skala informasi parameter daya dukung daya tampung lingkungan hidup pada tiap cakupan wilayah perencanaan. Beberapa tutorial sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa pada level perencanaan tingkat provinsi, maka skala kerja itu dilakukan pada skala 1:250.000. Kemudian pada level perencanaan kabupaten, skala kerja itu 1:50.000. Kemudian level kota, skala kerja 1:25.000. Meskipun demikian, beberapa data yang tersedia seperti parameter karakteristik bentang alam, parameter vegetasi alami, itu masih pada skala 1:250.000. Dan itu yang masih kita gunakan sampai saat ini, meskipun outputnya nanti diperuntukkan kabupaten kota. Kecuali pada parameter penutupan lahan, karena itu datanya memang sudah tersedia secara gratis, bisa di-download dari geoportal Badan Informasi Geospasial, sehingga itu mudah untuk kita libatkan di dalam analisis selanjutnya. Nah, karena kegiatan kita kali ini adalah bekerja pada level kabupaten, sehingga grid atau ukuran grid yang digunakan 5 detik kali 5 detik, atau dalam kilometer 0,150 kali 0,150. Dalam meter itu 150 kali 150. Ini beberapa metode yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, inventarisasi kebutuhan data untuk menyusun informasi ketersediaan sumber daya alam untuk penyedia pangan. Nah, kebutuhan data yang utama di sini adalah peta tutupan lahan. Kemudian, berikutnya data yang digunakan untuk melihat ketersediaan pangan itu menggunakan data ketersediaan pangan dari Badan Pusat Statistik. Nah, pada level kabupaten kan kita menggunakan kabupaten dalam angka. Nah, ketersediaan pangan yang saya gunakan di sini adalah produksi beras yang ada di wilayah kajian. Tentu
jenis pangan bukan hanya beras, ada jagung, ada kedelai, ada umbi-umbian, dan daging dan segala macam. Akan tetapi sumber pangan utama itu kan adalah beras, sehingga cukuplah saya menggunakan produksi beras yang kemudian nanti dikonversi menjadi energi dalam satuan kilokalori. Kemudian tentu data penduduk, jumlah penduduk pada wilayah kajian. Nah, itu kemudian dimasukkan di dalam peta yang sudah dibuat dalam grid-grid pada ukuran 150 kali 150 meter. Kemudian peta tersebut disempurnakan dengan menggunakan indeks kinerja jasa lingkungan hidup untuk mendistribusikan ketersediaan pangan sebagai pembobot. Dan data grid yang 5 detik ini ada yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun kali ini saya akan buat sendiri data grid tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan angka kecukupan gizi. Jadi AKG ini bagi kebutuhan pangan menurut Permenkes nomor 75 tahun 2013, AKG per kapita itu sebesar 2.150 kilokalori per kapita per hari. Ini yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia. Kemudian kebutuhan energi bahan pangan diperoleh melalui perhitungan AKG tersebut yang terdistribusi pada setiap grid. Dan AKG yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, apa yang disajikan dalam Permenkes tersebut, angka 2150 ini kemudian saya generalisasi saja berlaku untuk semua golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh dari setiap penduduk. Jadi saya gunakan rata semuanya dengan kebutuhan 2.150 kilokalori per kapita per hari. Yang pertama tentu yang akan kita lakukan adalah membuat peta sebaran penduduk. Nah, di sini saya tidak detail lagi menjelaskan tentang bagaimana membuat peta sebaran penduduk karena itu sudah ada tutorialnya sendiri. Silakan Anda kalau mau melihat itu ya masuk ke tutorial tersebut dan di sana dijelaskan secara detail. Nah, di sini ada beberapa formulasi yang digunakan dalam menghitung daya tampung pangan. Yang pertama ini adalah KB. KB ini adalah kebutuhan kebutuhan gizi. Jadi kita akan menghitung berapa angka kecukupan gizi pada setiap grid yang ada di peta. Itu rumusnya KB sama dengan P ini adalah jumlah sebaran penduduk pada setiap grid dikali dengan AKG tadi yang diambil dari Permenkes nomor 17 tadi, yaitu 2.150 kilokalori per kapita per hari. Kemudian karena dalam 1 tahun kita menghitung, maka dikali dengan 365. Akhirnya ketemulah sebaran angka kecukupan gizi pada setiap grid yang ada di wilayah kajian. Berikutnya adalah menghitung TP. TP ini adalah ambang batas daya dukung lingkungan hidup untuk jasa lingkungan hidup sebagai penyedia pangan di grid ke I pada kabupaten kota J. Nah, jadi ini adalah ambang batas
daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan. Itu formulasinya sama dengan K dibagi dengan angka kecukupan gizi per kapita dikali 365. K-nya ini adalah energi bahan pangan pada grid KI di wilayah kajian. Nah, KH ini dihitung dengan menggunakan produksi beras pada wilayah kajian yang kemudian dikonversi ke dalam energi kilokalori. Nah, nanti kemudian didistribusi pada setiap grid. Di sini diasumsikan bahwa setiap grid penghasil beras atau penghasil pangan itu dianggap memiliki produktivitas yang sama atau memiliki produksi yang sama. Ya, tentu ini merupakan sebuah kelemahan atau perlu mendapat perhatian untuk dikaji lebih jauh, karena kenyataannya kan tidak semua grid nanti itu punya kemampuan menghasilkan jumlah beras yang sama, ya. Tapi untuk memudahkan perhitungan ini, kita asumsikan saja dulu bahwa semua grid itu memiliki kemampuan memproduksi beras yang sama, khusus untuk wilayah sawah. Jadi kita batasi pada wilayah persawahan karena sumber pangan utama yang kita jadikan dasar perhitungan di sini adalah beras. Jadi sawah dalam hal ini sebagai penghasil beras. Kemudian dihitunglah nilai status ambang batas daya dukung lingkungan hidup terkait dengan pangan. Jadi S ini adalah ambang batas dikurangi dengan jumlah penduduk. Ya. Nah, ini adalah tabel yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan konversi dari beras ke dalam kilokalori dalam energi. Jadi 100 gram beras itu setara dengan 360 kilokalori energi. Atau kalau 1 kilogram beras itu setara dengan 3.600 kilokalori. Nah, sekarang mari kita coba praktekkan membuat petanya. Di sini saya sudah siapkan, tentu yang pertama adalah peta tutupan lahan. Karena itu nanti kita akan lihat sebaran sawah sebagai penghasil beras yang kita anggap sumber pangan utama. Kemudian jumlah penduduk pada setiap kecamatan. Kemudian di sini juga ada peta jalan untuk digunakan nanti membuat peta sebaran penduduk. Sekarang ini adalah tutupan lahan. Tadi untuk membuat peta sebaran penduduk itu kan dibutuhkan tutupan lahan dan jalan. Dan setiap jenis tutupan lahan itu punya bobotnya masing-masing. Jalan juga punya bobotnya. Nah, di sini saya sudah memboboti untuk tutupan lahan. Nah, ini bobot tutupan lahan. Kecuali jalan yang belum terboboti. Jadi kita buat saja satu dulu field untuk bobot jalan. Untuk bobot jalan. Kemudian ini float. Ini 5, kemudian ini 3. Nah, sekarang tinggal kita berikan bobotnya, select by attribute. Jenis jalannya apa? Jenis jalan arteri misalkan. Kalau jalan arteri itu 0,095. Kalkulator 0,095.
Kemudian selain jalan arteri, kita pilih jalan kolektor. Jalan kolektor itu mana tadi? Jalan kolektor 0,009. 0,009. Kemudian jalan lokal. Jalan lokal 0,180. Kemudian landasan pacu internasional itu tidak ada bobotnya. Nah, sekarang kita sudah punya bobot tutupan lahan dan jalan. Kita juga sudah punya grid Kabupaten Maros. Di sini isinya belum ada, kecuali ID-nya yang masih 0 juga semua. Bagaimana caranya membuat grid seperti ini yang ukurannya 150 kali 150 meter? Itu silakan teman-teman menonton video tentang bagaimana membuat peta sebaran penduduk. Tapi ini yang pasti ini adalah kalau kita ukur dengan bagus, ini adalah 150 kali 150 meter. Dia punya grid. Nah, sekarang bagaimana memasukkan bobot tutupan lahan dan bobot jalan ke dalam grid? Kita gunakan spatial join. Menggunakan spatial join yang ada di Arc Toolbox. Jadi analisis tools, di overlay, kemudian spatial join. Yang mau dimasukkan di dalam grid. Yang mau dimasukkan di sana adalah bobot jalan. Nah, ini kita kasih nama dulu grid jalan. Grid jalan artinya grid yang sudah memiliki bobot jalan. Oke. Oke. Kita sudah selesai membuat grid yang di dalamnya ada bobot jalan. Nah, sekarang grid berikutnya adalah memasukkan bobot tutupan lahan. Jadi kita gabungkan bobot jalan dengan bobot tutupan lahan. Oke, ini kemudian kita tuliskan grid jalan dan tuplah tutupan lahan. Oke. Oke. Sekarang grid jalan tuplah sudah berhasil dibuat. Coba kita buka data atributnya. Di dalam data atributnya sudah ada bobot tutupan lahan. Jadi ini kita hapus saja dulu. Ini delete fill. Ini juga hapus saja. Kemudian juga kita hapus. Ini juga kemudian kita hapus. Nah, sekarang buat bobot untuk keduanya, bobot tutupan lahan dengan bobot jalan. Buat sama dengan 5, ini ada 3. Kita pilih tutupan lahan dulu. Jadi semua bobot tutupan lahan kita berikan ke bobot. Oke. Berikutnya adalah
bobot jalan. Bobot jalan yang tidak sama dengan 0. Yang tidak sama dengan 0 itu masukkan. Yang sama dengan 0 tidak perlu kan, karena sudah sama dengan 0. Jadi ini kita clear, kemudian bobot jalan. Nah, sekarang kita sudah punya bobot jalan. Ini bisa kita matikan, kemudian tinggal hitung penduduknya. Add fill, penduduk. Jumlah penduduk. Ini kita pasang long integer saja. Kalau kita lihat rumusnya, jadi ini adalah bobot dari setiap grid, dan ini adalah jumlah bobot secara keseluruhan. Berarti kita harus hitung jumlah bobot secara keseluruhan di sini. Hitung dulu bobot secara keseluruhan menggunakan statistik itu tadi. Ini kemudian kita copy, baru nanti simpan di tempat lain lah, simpan di notepad. Karena itu akan kita gunakan. Pastikan tidak ada yang terseleksi, dengan ini kelihatan berwarna abu-abu. Karena kalau ada yang terseleksi, itu bisa yang lain tidak ikut terpilih. Sekarang kita hitung berapa jumlah penduduk di Kabupaten Maros. Coba buka ini dulu, penduduk. Nah, saya tidak membagi per kecamatan di sini. Saya hanya mau menggunakan jumlah penduduk secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Maros. Jadi tinggal kita jumlahkan. Lihat sumnya. Itu kemudian kita copy juga ke sini. Jadi yang atas ini jumlah bobot, yang ini adalah jumlah penduduk. Oke, sekarang kita hitung berapa jumlah penduduk pada setiap grid. Cara menghitungnya itu adalah dengan mengklik kanan nama fieldnya, kemudian pilih field kalkulator. Nah, sekarang gunakan rumus yang ini. Jadi bobot pada setiap grid dibagi dengan jumlah bobot total dikali dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Maros. Berarti kita berikan tanda buka kurung, bobot dibagi, kemudian apa tadi, jumlah grid secara keseluruhan, jumlah ya, kemudian dikali dengan jumlah penduduk. Ini jumlah penduduk. Bobot pada setiap grid dibagi dengan jumlah bobot pada semua grid dikali dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Maros. Ini kemudian kita okekan. Oke, sekarang kita sudah punya jumlah penduduk pada setiap grid. Ini adalah jumlah penduduknya. Nah, sekarang jumlah ini perlu kita validasi. Karena ini kan sebuah model. Tentu tidak persis dengan jumlah yang kita hitung tadi. Seberapa jauh perbedaannya ini perlu kita lihat. Berapa jumlah sekarang dari hasil model ini, hasil perhitungan model. Hasil perhitungan model itu sebesar ini 347.109. Ini model menghasilkan ini, kemudian ini data sebenarnya. Coba kita hitung di Excel berapa dia punya ini, berapa dia punya kesalahan. Menghitung kesalahannya itu gampang.
Yang ini yang data yang sebenarnya. Data yang sebenarnya dikurang dengan data yang dihitung dari model. Ini kemudian dibagi dengan data sebenarnya. Data yang sebenarnya. Nah, kalau mau tahu berapa persen, ya dikali dengan 100. Dikali dengan 100. Nah, ini cukup kecil ya. Ini cukup kecil. Kalau saya tidak kali dengan 100, ini nilainya sekitar 0,0007755 atau 0,7%. 0,7% dia punya kesalahan. Jadi kesalahannya sangat kecil. Jadi kita anggap model ini bisalah untuk kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita punya data tentang penduduk. Sebaran penduduk. Saya ekspor dulu ini menjadi grid penduduk. Grid penduduk. Kita sudah punya grid penduduk. Sebaran penduduk. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung angka kecukupan gizi di setiap grid. Jadi angka kecukupan gizi di setiap grid. Nah, add field, di situ disebut KB ya. KB. Nah, ini angka, saya hitung saja plot, kemudian 25, kemudian ini ada 3 angka di belakang koma. Bagaimana menghitung KB? Anda perhatikan ini. KB sama dengan jumlah penduduk tadi dari model, kemudian angka kecukupan gizi 2150 dikali dengan 365. Jadi penduduk dikali dengan 2150 tadi dikali dengan 365. Nah, sekarang kita punya data tentang angka kecukupan gizi. Ini kemudian kita simpan dengan nama yang lain, yaitu angka kecukupan gizi. AKG saja. Yes. Nah, coba kita lihat sebarannya. Seperti apa. Kita buat simbologinya. Kemudian ini kita munculkan KB-nya. Oke. Kita jangan pakai outline saja. Nah, inilah kira-kira peta sebaran angka kecukupan gizi yang sudah kita peroleh. Jadi, formulasi 1 sudah kita buat. Sekarang, bagaimana kita membuat ambang batas? Ambang batas yaitu TP. Nah, di sini dibutuhkan nilai KH. Energi bahan pangan. Nah, itu kita bekerja saja di grid penduduk. Kita gunakan grid penduduk. Kemudian di grid penduduk ini sebenarnya ini saya
tidak butuh karena tadi sudah dihitung ya. Hapus saja ini. Ini juga saya sudah tidak butuh bobot, saya tinggal butuh penduduk saja. Ini juga sudah hapus saja. Tutupan lahan juga kayaknya sudah. Oh jangan, itu masih kita butuhkan. Ini tutupan lahan kita masih butuhkan karena kita butuh sawahnya ya. Oke. Nah sekarang kita mau hitung yang kedua ini. KH itu energi bahan pangan pada grid ke I. Kita lihat dulu produksi pangannya. Produksi pangan atau padi ya. Nah, ini adalah data padi atau beras yang ada di Kabupaten Maros. Kita hitung berapa totalnya. Nah, totalnya sekian. Jadi, jumlah produksi beras total atau jumlah itu sudah oke. Nah, ini sebesar ini. Ada sekitar 209 juta kilogram. Nah, kemudian konversi ke energi dalam kilokalori, ya kan? Nah, kalau itu mau dikonversi berarti kilogramnya dikali dengan 3.600. Tadi sudah saya jelaskan bahwa 1 kilogram itu 3.600 kilokalori. Nah, sekarang. Tapi ini untuk seluruh wilayah yang menghasilkan beras. Nah, sekarang kita mau tahu berapa grid sawah yang ada di wilayah ini. Jadi kita harus tahu supaya nanti setiap gridnya kita tahu berapa kilokalori. Nah, sekarang kita pilih sawah, select by attribute, tutupan lahannya adalah sawah. Juga sawah tada hujan, jadi ada OR di sini, OR tutupan lahan sama dengan sawah tada hujan. Oke. Nah, sekarang ada 10.216 grid ini nih yang terpilih. Jadi ada 10.216. Jadi ini ada 10.216, ya kan? Sehingga energi kilokalori setiap grid itu sama dengan yang ini dibagi dengan ini, ya kan? Nah, inilah yang kemudian masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam peta tadi. Ya, jadi ini kita masukkan ke dalam peta ini, kita copy. Masukkan ke peta yang merupakan sawah. Kalau yang sawah jangan, yang bukan sawah jangan. Nah, ini kita sebut sebagai apa? Sebagai KH. Jadi adalah energi bahan pangan pada setiap grid. KH itu dia double 25 kasih 2. Nah, KH-nya diisi di sini. Pilih kalkulator. Dari mana diambil? Dari sini tadi. Yang ini. Energi kilokalori pada setiap grid. Oke, kemudian. Nah, dapat kan KH-nya. Oke, sudah selesai. Nah, inilah KH-nya. Oke. Kemudian setelah kita hitung KH-nya, kan bisa hitung TP-nya.
TP. Jadi TP-nya add field TP ini adalah float 12, 2 angka belakang koma. Apa itu TP? TP sama dengan KH dibagi AKG, angka kecukupan gizi, ini angka kecukupan gizi, dikali 365. AKG, angka kecukupan gizi itu 2150 dikali 365. Ya kan? Ketemulah nah, ini ambang batas dari setiap grid. Ini adalah ambang batas daya dukung untuk setiap grid. Ayo kita hitung berapa status ambang batasnya. Status ambang batas kita add field, apa tadi simbolnya? S ya, S, status ambang batas. S ini sama dengan, kita long integer saja karena ini adalah jiwa. Nah, S ini tidak lain adalah itu tadi, T dikurang P. T-nya kita sudah hitung, ini clear dulu. TP-nya kita sudah hitung, kemudian kita kurangi jumlah penduduk. Sini. Ini oke. Nah, sekarang kita sudah dapat mana yang surplus, mana yang defisit, ya kan? Yang minus itu adalah yang defisit, yang positif itu yang lebih besar dari 0 adalah yang surplus. Ini kemudian kita simpan menjadi namanya itu adalah status ambang batas, status ambang batas. Status ambang batas. Nah, status ambang batas ini saya uncheck saja semua, kita sudah tidak butuhkan. Kita buat dulu statusnya. Kita buat statusnya, add field, status, kemudian teks 20, baru kita bagi 2, select by attribute, yang S-nya lebih kecil dari 0, itu kita sebut defisit. Kemudian yang sama dengan 0, yang sama dengan 0 itu kita sebut seimbang. Seimbang. Kemudian yang lebih besar dari 0 itu surplus.
Nah, coba kita lihat propertiesnya. Kategori, status. Nah, ini defisit merah ya. Defisit merah yang inilah. Kemudian seimbang, kita kasih kuning. Kemudian surplus, kita kasih warna hijau. Ya, seperti inilah kira-kira peta daya tampung pangan yang kita hasilkan. Yang defisit ini artinya wilayah-wilayah ini perlu mendapat suplai pangan dari luar, ya kan? Kemudian yang surplus adalah wilayah-wilayah yang memiliki sumber pangan yang mencukupi atau sudah berlebih, yang bisa mensuplai di wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Sedangkan yang seimbang ini adalah wilayah yang boleh jadi tidak memproduksi pangan, tidak menghasilkan pangan, dan tidak ada juga yang membutuhkan pangan pada wilayah-wilayah tersebut. Jadi ada dua peta yang sudah dihasilkan selain dari peta tutupan sebaran penduduk, yaitu angka kecukupan gizi dari setiap grid. Kemudian yang kedua adalah daya tampung pangan. Jadi mana yang daya dukung, daya tampung untuk pangan, yang mana yang defisit, yang mana yang seimbang, dan yang mana yang surplus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.